maka Allah Ta'ala memudahkan khusus bagi orang-orang itu masuk surga. Salah satu jalan untuk menuju surga bi ghairi hisab yaitu menuntut ilmu sampai mati. Menuntut ilmu itu dengan 3 daripada perkara yang disebut dalam hadis Nabi SAW, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Jadilah seorang guru atau murid atau pendengar atau pencinta, jangan yang kelima, maka kamu binasa. 4 golongan ini termasuk menuntut ilmu, gurunya, muridnya, yang mendengar bana raja kada berkitab, lawan nang menulungi membantu atas terselenggaranya majelis ilmu itu, baik membantu dengan duit atau dengan awak. Bupati kita nih menulungi memperbaiki, membagusi jalanan yang di sekeliling setumpul ini. Bupatinya garing. Nah, kita doakan mudah-mudahan lamun bagus, baik. Membagus baik. Nyaman kalau tadi jalan di depan sini. Kenanakan orang tua ada juga bang kada mau diaspal, ada ulun yang diaspal aja, namun awak yang diaspal hancur ya. Cuman tadi aku berjalan keliling, jadi merasain yang aspal dasar nyaman, yang masih bolobak-bolobak dasar gada bakang juga motor. Berjalan mentara dia memeriksa gawian yang Allah Ta'ala perantara bupati. Kalau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu saban malam berjalan tanpa penawar, tapi senjata tetap ada di awak silin pedang. Jalan mana rasa seret nang kada bagus, silin sorong nang mengetahuinya. Kada ada laporan kebakaran, jadi silin perbaiki jalanan itu. Yang mana ada orang-orang kelaparan, bulik silin ke rumah, membedakan silin gandum, udah anjur silin ketok silin rumahnya. Saban malam, uja Sayyidina Umar macam-macam. Kalau guring siang, karena begawe di kantor, macam apa guring malam, lamun meneliti keadaan rakyatku yang di dalam rumah masing-masing. Ngalih mencari jalan guring di antara keduanya. Begitulah kurang dan bujur-bujur pejabat. Kalau guru yang bujur-bujur memperhatikan muridnya, bagaimana caranya murid supaya cepat mengerti, bagaimana supaya murid jangan ke situ kemari, dan lain-lain lagi. Guru yang bujur-bujur guru selalu fokus pikirannya itu kepada muridnya. Pemerintah kepada kesejahteraan rakyatnya. Apabila pemerintah dengan guru seperti itu, maka rakyat menjadi bagus. Apabila kada, rakyat menjadi susah, menjadi fakir miskin. Sinfani minan nas idza salaha jami'un nas wa idza fasada jami'un nas, atau kama qala al ulama wal umara. Itu di antara dalilnya. Jadi di sini ada pejabat, di sini ada orang yang jadi guru agama. Terserah lawan yang berdua inilah mau dibawa kemana masyarakat ini. Mau dibawa ke surga kah? Mau dibawa ke neraka kah? Itu tugas ulama dan tugas pemerintah, membawa masyarakat kemana. Kalau ulama dengan pemerintah
pemerintah menurut akan fatwa ulama berarti seiya sakata. Ulama mengatakan haram, pemerintah mencegah. Ulama mengatakan gawi, pemerintah membantu. Insya Allah rakyat akan menjadi sejahtera dan bagus. Tapi kalau sudah umara atau pejabat itu jahat sangka, buruk sangka, curiga terhadap ulama, dan ulamanya menjilat kepada pemerintah, maka rakyatnya yang sengsara. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua dan zuriat kita sampai hari kiamat menjadi orang yang masuk surga mudah. Artinya semua zuriat kita hobi menuntut ilmu, baik mengajar maupun berkitab maupun mendengar maupun mencinta atau pembantu ulun Haji Mailani sakit keras di rumah sakit Sari Mulia. Itu orang yang bujur-bujur membantu sesuai dengan adab yang ada di Quran dan di hadis. Jadi barang siapa memusuhi atau menyambat Haji Mailani, langsung sama lawan menyambat memusuhi ulun. Urusannya lawan Rasulullah, bukan lawan ulun dan Haji Mailani. Urusannya lawan Rasulullah. Dia berhubungan dengan Rasulullah. Bagaimana dia terhadap Rasulullah nantinya di akhirat. Karena kita berdua ini berjuang satu dengan ilmu, satu dengan harta. Bi amwalikum Haji Mailani wa anfusikum ulun. Di rumah mulai Jumat tadi sampai esok seminggu. Rencana 41 hari membaca Yasin dengan doa selamat, khusus mendoakan Haji Mailani supaya inya sembuh dari penyakitnya. Dan pemakanan kurangnya 41 ikon selama hari di rumah. Tanda kita bersahabat, nang bujur-bujur sahabat. Apalagi murid apabila merasa bujur di si guru, hendaknya masing-masing berkumpulan mendoakan guru, membaca Yasin dan salatan kamilah 11. Tapi kalau kada menganggap guru, maka kada tapi mendoakan dan kada tapi membacakan Yasin dan kesembuhan gurunya. Memang kalau menuntut ilmu banyak, tapi nang menyayangi guru sedikit. Nang sayang lawan guru itu sedikit. Memang sudah sampai itu tulisannya. Di zaman Rasulullah aja ada nang kafir, ada nang munafik. Kalau orang kafir jelas sudah kada umpat di majelis Nabi. Kalau orang munafik ini umpat, tapi kada membantu. Bahkan kalau urusan yang nyaman punya umpat, urusan yang sakit punya bertinggal. Ringkasnya kalau urusan keluar duit, orang munafik kada hakun. Kalau cagar dapat duit, punya ketujuh. Itu di zaman Rasulullah. Di zaman kita sama. Ada golongan kafir, yaitu nang kada umpat. Ada golongan munafik, umpat, tapi nang nyamannya, yang sakitnya kada hakun. Semua Allah Ta'ala akan membalas masing-masing. Si kafir dibalas Tuhan atas kekafirannya, si munafik dibalas atas kemunafikannya, si muslim dan mukmin dibalas atas keislaman dan keimanannya. Masuk kepada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita fardu ain meyakinkannya masing-masing mulai balik berakal, yaitu alimun, artinya yang mengetahui, maka mustahil yang jahil. Kita bersyukur kepada Allah karena kita mempunyai seorang Tuhan yang bersangatkan alim. Seluruh sesuatu tidak ada yang tidak diketahuinya. Begitulah Tuhan kita. Kalau bini-bini telah apalagi orang alim, kada jarang paling alim di Martapura kecuali si laki-laki itu. Bini-bini itu nang ampun laki ngaran
atau gembira hati si bini-bini itu siang malam luar biasa, karena inya dapat anugerah laki yang paling alim di seluruh merpatua. Kada orang ampunnya inya itu hanya sebagai misal. Ini Allah Ta'ala paling alim daripada segala non alim. Ampunnya kita. Tinggal kita aja lagi merasa sugihkah diisi Tuhan yang itu, atau kita ini merasa biasa-biasa. Karena orang munafik itu walau bisi Tuhan yang luar biasa, perasaannya itu biasa-biasa aja. Tapi kalau orang beriman, bisi Tuhan yang luar biasa, gembira, tambah hari tambah gembira, tambah sehari tambah gembira. Nah di sini kita bisa mengukur diri masing-masing. Kita sudah balik, kita kada kegilaan, diukur bisi Tuhan Allah Ta'ala nang alim babanaran, gembira hati kadakah nang kebanyakannya orang munafik gembira bisi harta, bisi pangkat, bisi bini, bisi keluarga, bisi kesehatan. Munafik semuanya itu tak. Munafik apabila sudah sehat ketawa artinya imung, apabila sudah berduit imung, pangkatnya tinggi imung, keluarga banyak imung, itu munafik tak. Tapi kalau orang beriman, walau tidak punya keluarga, walau sakit, walau susah, walau kada berpangkat, tapi bisi Allah Ta'ala lebih imung daripada orang munafik tadi. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Zuyyina linnas, munafik, hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minad dhahab wal fiddah wal khairil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Di dalam ayat lain, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Itu perbedaannya. Ini menuntut ilmu, baru datang sampai baru hilang, baru datang baru hilang. Maka datang tuh pulang pas kena sholat, waktu hilang kan kena sholat juga. Ada penyupan menaranya sifat. Orang menghendak kena sholat itu datang terus-terusan, jangan bawa ya. Sakahendak inya menuntut ilmu, hendak datang-datang kada-kada. Macam apa hendak berhubung berkat dari seorang kepada Rasulullah. Berkat itu datangnya di istiqamah. Istiqamah itu rutin. Jangankan mendengarnya rutin, duduknya harus rutin. Jangan bahamu di sini duduk, baru balik pulang kemari duduk. Jangan. Haitsuma tastaqim yuqaddir laka Allah najahan fi wabiri azman. Wa allaw istaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Ini apa? Bahanu ada, bahanu pada ada, duduknya bahanu di sini, bahanu di sini. Nah itu karena kita kada belajar adab. Di sini, mallalahu adab fahuwa adab. Siapa kada belajar adab maka itu adalah binatang. Kalau orang hendak menonton sepak bola luar negeri itu, atau orang hendak menonton tinju dunia, satu karcis untuk masuk ke majelis itu bayarannya berapa? Kalau duit kita itu 50 juta, itu pun kelas yang paling di belakang. Ikam dak tahu.
Di ruangan tinju dan ruangan sepak bola itu 50 juta karcis yang di belakang. Kalau kita hendak masuk surga bighairi hisab, kada wani mengeluarkan duit 50 juta, kalah lawan orang kafir. Adakah terpikir umat Nabi Muhammad tentang itu menggunakan duit untuk masuk surga kada hisab? Kada sayang, sebab Tuhan menghurupi duit kita itu dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annahumul jannah. Nah, disinilah hadis Nabi yang kita perhatikan. Al-bakhilu aduwwullah walau kana aliman. Orang yang apik itu musuh Allah walaupun jadi guru. Wal wasakhiru habibullah walau kana jahilan. Orang yang murahan itu kekasih Allah walaupun gumul. Cagar masuk surga kada berhisab, kada wani orang 50 juta. Lihat orang kafir hendak menonton tinju sarong gereja banyak rapat bubar ya sudah. Kalau kan menyesal 50.000 keluar itu kadanya. Ya namun punya main pulang 2 bulan akan datang nukar pulang karcis. Beberapa kali tinju dunia naka itu. Seorang sekali seumur hidup hendak masuk surga kada berhisab, bayarannya 50.000, ya tak ada hakun. Mun kau aja anu ulah 5 rupiah aja karcisnya. Atau begeteng peren makannya 2 piring. Ada perbedaan antara nafsu dengan akal. Orang yang berakal yaitu orang yang beriman, ya kan? Sebab akal diserahkan kepada orang yang beriman. Karena adanya akal, orang itu menjadi mukmin. Akal itu nur yang dijadikan Allah, ditaruhnya ke dalam hati seseorang, maka seseorang itu disebut mukmin. Jadi kita ringkaskan aja, akal itu adalah iman, iman adalah akal. Adapun nafsu, ya tadi sudah tahu aja ini khasiatnya masuk surga kada berhisab. Kenapa duit kada mau dikeluarkan 50 juta? Orang yang bernafsu wani 50 juta untuk menonton sepak bola dan tinju. Nah di sini kita mau ukur kita ini berimankah atau bernafsu kah? Masing-masing aja lagi, sebab kita ini kubur pun masing-masing. Kita naik kubur masing-masing. Guru Seman dikubur Sidin, aku dikubur aku. Masing-masing ada boleh sebuah kubur berdua. Masing-masing aja kita. Nang hari ini warisan dari Rasulullah dibagi-bagi di majelis ini. Terserah hendak mengambil warisan kada digunakan atau mengambil serta memakainya warisan tadi. Ada orang yang dapat warisan rumah ada didiaminya, ada yang dapat warisan harta ada digunakannya, ada yang dapat warisan pakaian kada dipakainya. Itu misal. Ada yang dapat warisan ilmu kada dipakainya. Di antara ilmu perbedaan antara akal dengan nafsu. Kalau akal wani 50 juta untuk masuk surga kada berhisab bayarannya. Apalagi Quran menyatakan, "Idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah." Sedekahnya itu diatur oleh Quran, 'alal musi'i qadaru wa 'alal muqtiri qadaru. Sesuaikan dengan kasugihan masing-masing. Orang sugih hendak masuk surga banyak-banyak memberi, orang susah hendak masuk surga sadar kesusahannya. Surga pun balain. Lamunnya murah duitnya, murah jual apanya, rumahnya cuman buruk. Lamun rumahnya hanyar, larang harganya, nangka itu jual. Tapi sama dia bisi rumah, tapi balain-lain.
masuk surga kada hisab gratis. Kemana mandak akal itu nafsu belaka. Ada dalam artinya orang mengamalkan ayat ini, wabidah hadakna jaitumur rasul faqaddimu min sadaqah alal musi qadara maqdul qadaruh qad bin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Amal ayat-ayat itu orang mengamalkan ayat itu bahagia itu jangan mengambil ilmu batarif apabila pada sampai tarifnya pada kau mengambil ilmu itu di situ daripada bunganya. Coba bandingkan orang yang menonton sepak bola lawan apa tadi tinju aja. Jadi seorang tak sudah pada mengamalkan sedekah harta orang yang mengamalkan disambati pulang darah. Sudah seorang pada memakai orang yang memakai disambati pulang tasambati Quran. Guru mengambil hadiah itu khudh min amwalihim shadaqatan. Ayatnya pahamlah. Nang menyampaikan apabila hendak sesuaikan nyawa memberi dengan kesulihan nyawa alal musi qadaru wa alal muqtir qadaru. Lamun hendak berdapat jangan tangan 10 idana jaitumur rasul faqaddimu min sadaqah. Sesuaikan sedekahnya dengan kesugihannya. Ada yang menyampaikan apa itu? Bah, itu jarmarnya memeras. Jadi di sini kita tahu sudah bahwa zaman sekarang Al-Quran sudah ditinggalkan oleh masyarakat kebanyakan manusia. Jadi orang yang memakai Quran dianggapnya ganjil. Sesuai aku ingat bahari ketika belajar tasawuf, guru belajar itu hadaz zaman al-haqqu mardudun bi ajmu'ihi wal batilu maqbulun ghairu mardubi. Guruku bahari membaca qasidah itu. Hadaz zaman al-haqqu mardudun bi ajmu'ihi. Zaman kita ini yang benar itu dimusuhi orang keseluruhannya. Wal batil nang salah dan sesat maqbulun ghairu mardubi. Tidak ada satupun yang mencegah dan menolaknya. Cocok lawan diri orang banyak. Ayo, tempat-tempat mungkar dan maksiat, baik tempat riba maupun lacur maupun tempat judi, mana ada orang yang membesminya, ada jawaban yang mulai timbul sudah ngarannya garusikat, banderanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku hari Senin tadi untung cuci darah boleh, polisi di hadapan, kalau di hadapannya polisi kok nyut tret kalau di hadapannya jatuh orang mati kalau itu innalillah tulisannya itu bahaya mengganggu sikat saja. 20 motornya kasihan yang berobot isinya hibah mengganggu sikat. Bah namun kita kegagalan nggak ambil sikat di Garut. Ada diharannya polisi kan diharannya polisi pintar diparakinya supir itu abah dulu di belakang langsung hendak gugur motornya berataannya bak pinggir hendak gugur berataan. Nah ternyata hanya tahu yang di belakang ini komandan Garut sikat. Garut sikat yang ada di sini menjaga di parkir nah, itu ada Garut sikat yang ada jaga di parkir datang kada sakahu lawan yang di sini yang di parkir ini menjaga rahat maiti pakan maling sepeda motor
datang gak bersikat yang lain, dikiranya nang ini hendak bercinta, pukulnya kena, nang ini bangun pukul pulang kena. Nyawa murid siapa? Murid guru juga sama kabarnya, tapi karena juga belum jagal. Nangaran jagal gara bersikatnya kada kena. Nangaran bujur-bujur jagal, orang kasih sayang dalam kita hendak maafkan, baluman lagi kita turun, untung sudah akad orang memaafkan. Jukung kita hendak diperbaiki, diangkat, balun lagi masang tapih, masang selawar, hendak mengangkat jukung, sudah jukungnya orang yang mengangkatkan. Kalau selama orang itu yang jaga. Kalau masih bercampur seorang, kurang menjaganya. Hari ini aku jadi komandan Garusikat. Besok aku kalau banjar pulang cuci darah, hati-hati, nang innalillah itu bakal ke pinggir lah. Jangan dihalangi lagi. Manggatar ulun guru bakria yang melihat motor itu berbus. Jemaatnya yang 21 motor ini menyesik kemudian mengecek motornya terujuk, di belakangnya merujuk. Ada bataan lagi resakinya serong mengikat dirinya. Alhamdulillah selamat aja. Si Ikon diantara itu kan aku mesannya, kalau belum mesannya dasar sikat bujur garunya. Pak Guru kan kalau mesannya sendang lah pengarannya di dalam tugas. Anggarannya itu ada mati orang kematian innalillah wa inna ilaihi itu menakutkan banget itu. Mensampai datang innalillah ada takutan juga orang yang maksiat itu sadang selatan. Innalillah tulisannya siapa akan memberikan informasi ini itu. Isok abah dicucuk pula, doakanlah mudah-mudahan urat-urat yang dicucuk bakas sama yang tadi bisa diulang. Jangan sampai terjadi kegagalan. Mudah-mudahan besok itu karena hari Rabu cuci pulang. Tangan kiri sudah kembali bagaimana asal. Sudah, alhamdulillah. Doakan abah, doakan Haji Mailani. Dari jalan Mailani mana ada orang macam-macam suara langsung mengawal ikan itu yang kayak orang jaga gawang baka pinggir ya coba. Jadi mana ada yang merujuk gawang yang bincul siapa? Iya. Jangan seorang menghadapinya baka muncul itu Rasulullah yang dikemukakan. Jadi orang itu menyambati Rasulullah, orang itu menghina Rasulullah, orang mengajarkan Rasulullah memeras. Khudh min amwalihim itu kepada Rasulullah ayatnya. Idza najaitu Rasul kepada sahabat. Hendak berpandar kalau Rasul jangan pada memberi hadiah. Jangan gratis, tidak ada masalah gratis. Quran itu banyak perubahan dari Quran. Quran yang anak. Ada sedikit orang yang membaca Quran, Quran itu mengutuk dirinya. Inya pada memakai. Orang yang memakai dihina ulang. Masyarakat sini mulai hari malam Ahad biar gua angkat bawa ke rumah sakit cuma gitu tambah darah ini terkena barah di sini paru-paru kiri, di sini paru-paru kanan, di tengah-tengah di atas ini ada barah. Namun dokter memadakan kanker barah itu kan ada butuh nanahnya itu ya akar. Itu pecah barahnya sudah, tinggal lukanya lagi yang balon. Nah paru-parunya itu sebelah hilang karena ini perokok berat. Barahnya pecah sudah kesiannya.
Isukan tadi di telepon di luar coy, ingat pinando jak orang bini jak kok ketawanya berarti tertawa lambat aja mati lagi. Nya biasa ulang anak mati itu kalau pinando lagi abahnya ya ada pinando lagi bini kan pinando lagi aja ditakut di pinando jak orang bini tertawa nanti lambat aja mati lagi. Kalau Habib Husin barang lain ini mbak Yunda apabila dia mau meminum pada matinya itu dari masalahnya tadi perbedaan antara nafsu lawan akal. Orang dunia aja wani mengeluarkan duit 50 juta. Nah hendak masuk surga kalau berhisab lagu nang berperai-perai aja. Nah 3 minggu lagi kita masuk surgaan pulang, bermakanan pulang. Mudahan ada banyak yang tukang makannya. Sebulan sekali sebenarnya. Ini kan ada pintaan kada. Bagus pintaan Allah Ta'ala tahu aja. Allah Ta'ala tahu juga hasbini su'alu ilmu biharu. Angka bi'amilat Ibrahim. Fattabi'u minat abikum Ibrahim. Ujar Imam Ghazali, fattisin nasa tajidhum muqtariban. Manusia di zaman sekarang kalau kita periksa sama